gabung aja loader dan truk ya. Nah, loader ya berfungsi untuk memuat material ke dalam pengangkut. Di dalam pengangkut itu adalah truk. Jadi loader ini mengambil material dari tempatnya ya. Kemudian dia masukkan ke dalam bak truk ya. Berdasarkan alat penggeraknya terbagi atas roda crawler dan ada roda ban yang ini contohnya ya. Aplikasi loader pada area datar, alat mengangkut atau truk dapat diletakkan di dekat loader sehingga gerakan loader akan lebih mudah. Ada 3 metode pemuatan material dari loader ke dalam truk, yaitu E-shape loading, V-shape loading, dan fast loading. Ya. Nah, jadi dia sesuai dengan huruf ini. Ya. Jadi E itu dia bergerak maju mundur. Ya. P itu dia membentuk huruf P. Ya. Nah, kalau fast loading ya, contohnya ya. Jadi metode E-shape loading ini ya, jadi loader itu bergerak dia maju mundur pada timbunan ya. Jadi pada saat dia bergerak maju untuk mengambil ya, truk ini ya bergerak ke depan atau bergerak ke belakang. Dan dia bergerak ke belakang. Loader ini maju mengambil timbunan ya material, kemudian mundur, truk maju ke depan, kemudian ditumpahkan ya material tadi ke dalam truk, kemudian truknya mundur lagi, ya, loadernya maju lagi. Itu dia jadi membentuk huruf V ya, tidak bentuk. Kalau dia jadi V, shape loading, dia bentuk huruf V ya. Huruf V. Jadi truk itu ya dalam keadaan diam ya pada suatu tempat atau suatu posisi, kemudian yang bergerak itu hanya loadernya ya. Gerakannya itu maju ya, mengambil material, kemudian mundur. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca koran, nggak mau ke Al-Quran. Ini pergerakan. Kemudian yang ketiga itu adalah metode fast loading. Jadi di sini hampir mirip dengan metode E-shape loading. Jadi truk bergerak menuju beberapa loader yang bucketnya telah terisi penuh. Ya. Truk bergerak dari satu loader ke loader yang lain sampai bak terisi penuh. Ya, nah jadi loader 1, loader 2 itu sudah mengambil ya, sudah mengambil timbunan maju, kemudian dia mundur ya, memberikan jalan kepada truk untuk melintas di depannya, kemudian melintas di lintasan di loader 1, dia berhenti, loader 1 akan masukkan materialnya, kemudian masuk lagi ke depan loader 2, tuangkan ya, untuk kalau sudah penuh truk itu bergerak ya. Jadi ada 3 sistem pemuatan menggunakan loader ke dalam bak truk. Produktivitas loader. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan produktivitas loader adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama kondisi material. Ya, jadi sini ya material itu ada beberapa ya jenisnya. Ada material seragam, batu kerikil, batu andir pendatar, batu berlumpur, ya, dan lanau basah. Jadi banyak jenis materialnya ya, jadi tergantung material yang
seperti apa yang dia akan muat. Kemudian tipe bucket dan kapasitas. Bucket itu adalah ini ya, bagian depan ya dari loader ini ya. Ini adalah bucket ya, disebut dengan bucket. Jadi tipe dari bucket dan kapasitas. Kemudian area untuk pergerakan loader, kemudian waktu siklus loader, waktu efisiensi loader. Ini yang mempengaruhi produktivitas loader. Nah, dari beberapa jenis ya material yang digunakan ya, atau material yang akan dipindahkan ya, oleh si loader tadi. Ya. Jadi di sini ada bucket fill factor, ya. Jadi faktor pemuatan bucket atau BFF. Jadi berdasarkan material tadi berbeda-beda ya. Kita ini adalah nilai dari ya, faktor pemuatan bucket untuk beberapa jenis material. Sumbernya itu dari consumption effect material. Cara menghitung produktivitas adalah dengan menggunakan tabel-tabel waktu yang tergantung pada beberapa faktor. Kemudian, waktu muat tergantung pada jenis material yang diangkut, waktu berputar ditentukan sekitar 0,2 menit, waktu bongkar ditentukan berdasarkan tempat atau kemana material ditempatkan. Jadi kita kalau mau menghitung produktivitasnya, kita bisa menggunakan tabel, ya. Yang pertama itu tabel waktu muat, ya, atau loading time. Nah, jadi berdasarkan material yang kita gunakan untuk memuat, maka waktu yang digunakan untuk memuat itu, ya, ini dalam menit, ya, dalam menit 0,03 sampai 0,05 menit, ya, kalau untuk butir seragam. Di tanah kerikil, tanah atau kerikil 0,04 sampai 0,2, material berputar 0,05 sampai 0,2. Ini waktu untuk memuat. Nah, kemudian ada faktor penambahan dan pengurangan untuk siklus time. Ya, ini dari kondisi pada saat tanah itu akan kita pindahkan. Ya. Nah, untuk kondisi tanah, ya, di sini ada beberapa ya kondisi, yaitu berbutir campuran, diameter lebih kecil dari 3 mm, diameter lebih dari 20 mm, ya, sampai diameter lebih besar 150 mm. Kemudian kondisi tanah asli atau lepas itu ada faktor-faktor penambahan atau pengurangan dari waktu siklus. Nah, untuk timbunan juga ya, tinggi timbunan itu ya, itu juga mempengaruhi. Kalau dia timbunan dengan tinggi besar dari 3 meter, faktornya 0, timbunan dengan tinggi kecil dari 3 meter, dia ditambah 0,01 menit, pembongkaran truk itu tambah 0,02 menit. Dan untuk lain-lain, untuk pengoperasian ya, kalau dia pengoperasian tetap ya, itu dikurangi 0,04, pengoperasian tidak tetap ditambah 0,04, targetnya sedikit ya, 0,04, target berisiko 0,05. Ini pada saat kondisi di lapangan ya. Ini sumbernya dari Caterpillar Performance Handbook 1990. Kemudian waktu buang atau waktu bongkar, dumping time, ini ditumpahkan di atas tanah, dimuat ke dalam truk.
Untuk menghitung waktu angkut, waktu angkut ini bukan LT ini, ya, AT ini. Dan waktu kembali atau RT digunakan grafik yang berbeda untuk setiap jenis loader. Jadi ada grafik ini untuk beberapa jenis loader, ya. Ada 90F, ya, yang tipe 910F, ya, atau 910F, untuk yang tipe 918F, ya, 98F, 930T, ya. Nah, itu sudah ada grafiknya, ya. Nah, jadi grafik ini, ya, pada kondisi, ya, ya, sama seperti kemarin, ya, yaitu beroperasi 100%. Ya. Jadi produktivitasnya itu masih dikali dengan efisiensi, ya. Karena dalam waktu 1 menit, ya, itu loader itu, ya, tidak beroperasi penuh, ya. Mungkin hanya beberapa menit jadi sampai dalam waktu 1 jam, ya, maksud saya itu tidak sampai penuh 60 menit. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh grafik untuk loader 910F, ya, itu adalah hubungan antara jarak, ya, berangkat dan kembali dengan waktu berangkat atau kembali. Nah, di sini sama, ya, jarak berangkat dan kembalinya karena dia melintasi atau melewati lintasan yang sama. Nah, namun, ya, pada saat dia kembali mungkin waktunya berbeda, ya, dengan pada saat dia berangkat. Pada saat berangkat dia berisi lintasan, pada saat kembali dia dalam keadaan kosong. Nah, jadi dalam pengoperasiannya sendiri, ya, pergerakan dari loader itu kan maju dan mundur, ya. Maju dan mundur. Jadi ada pengaturan level transmisinya, giginya itu, ya, dia bisa mengoperasikan pada gigi 1 mungkin, ya, kalau kita kan bilangnya 1, biar ada gigi 2, ada gigi 3, ya, 4. Nah, ini setiap level gigi transmisi itu, ya, itu ditampilkan pada grafik, ya, untuk menentukan berapa waktu, ya, yang dibutuhkan berdasarkan jarak, ya. Ini sama, ya, untuk grafik loader yang. Nah, selanjutnya tabel 5 ini ada kapasitas bucket, ya, bucket untuk setiap tipe loader tadi, ya. Nah, ini ada heap, ya, heaped capacity dan strap capacity, ya, dalam satuan meter kubik dan yard kubik, ya. Nah, apa itu heaped capacity? Ini adalah kapasitas dari bucket tadi dalam kondisi dia itu munjung istilahnya, ya. Jadi dia kalau kita kita misalkan ada wadah, kemudian kita isi,
pasir, titik pasir sampai dia munjung gitu, sampai dia tinggi seperti itu, ya, sampai dia tinggi, ya, tinggi maksimum, ya, dan tidak bisa bertambah lagi, ya, itu heated capacity. Tapi kalau setelah capacity, wadah tadi itu dalam posisi volume wadah itu sendiri, jadi bahan itu, material itu dalam kondisi peres, ya, rata dengan permukaan atas permukaan wadah. Jadi dalam kondisi peres. Jadi kita lihat di sini, ya, heated capacity-nya itu, ya, untuk 9104 itu 1,6, 1,2 meter kubik, ya. Untuk strike kapasitinya 1,02 meter kubik. Untuk menentukan produktivitas dari loader, kita bisa menggunakan persamaan ukuran bucket dikali dengan 60 per siklus time dikali dengan BFF, ya, dikali dengan efisiensi, ya. Nah, BFF tadi ini, ya, kita buat ini. BFF itu dari ini, ya, dari ini nanti. Dari kondisi ini. Ini tabel 1 ini, ya, tergantung dengan material yang kita muat, ya, atau material yang kita pindahkan, ya. Bucket fill factor, ya, ukuran bucket dikali dengan 60 per siklus time dikali dengan DFF dikali dengan efisiensi, ya. Nah, efisiensi itu tadi, ya, yang per 1 jam, waktu 1 jam berapa waktu yang efektif dari produk ini untuk beroperasi, ya. Nah, kita dengan rumus ini bisa menentukan produktivitas. Contoh, ya, sebuah loader digunakan untuk memindahkan material dari timbunan di 2, rata-rata 50 meter. Waktu berputar 1 menit dan efisiensi kerja alat adalah 50 per 60 menit. Ya, jadi 50 jam, ya 50 menit dia beroperasi. Manfaatnya lah, katanya beroperasi, atau efektifnya dia beroperasi dalam 1 jam. Dengan kondisi pengoperasian tetap. Itulah produktivitas loader jika menggunakan kecepatan kedua untuk maju dan mundur. Menggunakan kedua, ya, untuk maju dan mundur. Kita bisa menghitung ini dengan menggunakan tabel tadi, ya. Yang pertama dari tabel 1, ya, nilai BFF-nya itu, ya, pada nilai tanahnya itu material seragam, ya. Materialnya seragam, ya. Maka nilai BFF-nya itu antara 0,95 sampai 1, ya. Untuk memudahkan perhitungannya, ya, kita ambil 1 aja, ya, ini, ya. Kemudian, ya, loading time, ya, waktu untuk memuat, ya, waktu untuk memuat bisa menggunakan tabel 2. Nah, tadi disampaikan bahwa, ya, material itu, ya, itu berbutir seragam, ya. Jadi bisa kita ambil antara 0,03 sampai 0,05 untuk loading time, ya, satuan menit, ya. Jadi coba kita ambil 0,05.
materialnya ya. Kemudian diameternya lebih kecil dari 3 mm ya. Tuh, ya. Kita lihat faktor koreksinya, penambahan dan pengurangan. Oke. Tanahnya tadi ya diameternya lebih kecil dari 3 mm. Nah, ada penambahan sebesar 0,02 menit. Ya. Kemudian tinggi timbunannya, ya, timbunan material yang mau dipindahkan itu kurang lebih 2,5 meter. Ya, kurang lebih 2,5 meter. Nah, di sini ya faktornya terjadi penambahan ya untuk timbunan dengan tinggi kecil 3 meter terjadi penambahan 0,01. Kemudian ya tadi pengoperasiannya adalah dengan pengoperasian tetap ya sini terjadi pengurangan waktu 0,04 menit. Jadi kalau kita melihat dari faktor penambahan pengurangan video slide ini ya totalnya adalah faktor koreksi sama dengan 0,02 tambah 0,01 dikurang 0,04. 0,02 tadi ini material standar, 0,01 ini ya, kemudian 0,04 ini dia beroperasi. Jadi kalau kita jumlahkan minus 0,01 ya. Nah selanjutnya untuk dumping time ya kita lihat di sini waktu buang ya dia membuangnya kemana? Dia membuangnya ke dalam truk 0,04 sampai 0,07 menit ya kita ambil waktu 0,07 menit. Nah, jadi dalam perhitungan waktu ini memang kalau ada range seperti itu sebaiknya kita ambil waktu yang terlama ya. Waktu yang terlama ya karena ini ada hubungannya dengan penentuan jumlah alat yang kita gunakan. Jadi untuk waktu yang paling lama sekalipun alat yang kita gunakan itu sudah ada jumlah ya. Jadi misalkan nanti dalam beroperasi ya walaupun mereka alat itu beroperasi di waktu yang paling lama sudah terpenuhi ya produktivitas. Kalau misalkan kita ngambil waktu yang paling kecil ya seandainya waktu yang lama maka jumlahnya nanti tidak sesuai. Ambil waktu yang paling lama aja. Sini diambil 0,07. Oke, 0,07. Nah, tadi sudah ada waktu ya. Untuk pemuatan ya dan waktu yang berkaitan dengan materialnya. Nah, kemudian ya ini ada waktu ya pergerakannya ya pergerakan dari roda itu ya tadi ada I-shape, ada B-shape ya jadi dia ada HT dan RT ada waktu muat ya ambil kemudian ditumpahkan ya ke truk kemudian kembali lagi ya siap untuk mengambil material ya, HT dan
kita dapatkan menggunakan grafik. Pertama, sesuaikan dulu ya grafik mana yang mau kita gunakan berdasarkan tipe dari loadernya ya. Jadi loadernya itu 91 kita cari yang 91 ini ya. Nah, ini ada grafik ya ABCD ini berdasarkan kecepatan gigi ya yang digunakan. Nah, tadi kecepatannya itu adalah kecepatan kedua untuk maju dan mundur. Kita menggunakan ya ini terlompat nih ya, yang B-nya di C ya. Garis yang ini ya, garis yang di bawah paling atas atau yang di titik C ini lompat. Ini yang C menjadi B. Ya. Nah, kita menggunakan garis ini. Ya. Selanjutnya jarak tempuh ya untuk operasi loader ini berapa? Tadi 50 meter. Nah, ini jaraknya ya 50 meter ya, untuk berangkat dan kembali ya. Kita ambil 50 ya, titik 50 kita tarik garis ke atas menyentuh grafik B ini ya. Baru setelah menyentuh grafik B kita tarik garis ke kiri untuk melihat berapa waktu berangkat dan kembali. Ya. Nah, jadi kalau dari sini ya kita lihat di sini skalanya 0,5 berarti satu garis ini 0,1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 2, 0,2 ya, bisa 0, sampai 0,25 atau 0, berapa ini satu garisnya juga garisnya ini sama ya, yang atas ini di bawah lagi lalu ke atas ya. Ya, jadi nih ya sekitar 0,2 ya. Nah, waktu untuk berangkat dan kembalinya sama ya, masing-masing 0,2. Ya, jadi ya, kita isi ini ya. Waktu untuk memuat dan waktu kembalinya totalnya menjadi 0,4 ya, menit. Nah, sudah kita dapat ya waktu untuk menghitung siklus time-nya, maka siklus time sama dengan 0,05 ya, LT ditambah dengan ya, 0,01 ya, berdasarkan faktor koreksi tadi, minus 0,01 ditambah dengan 0,07 ditambah dengan 0,4 kalau kita hitung sama dengan 0,51. Itu siklus time dari loader. Kemudian kita bisa menghitung produktivitas ya. Produktivitasnya sama dengan ukuran bucket dikali 60 per CT dikali BFF dikali efisiensi. Nah, ukuran bucketnya ini kan 910F ya. 910F. Ukuran bucketnya itu 1,02 ya. Dia berarti kapasitasnya ini harusnya dia menggunakan kapasitas munjung ya, kapasitas material yang ya lebih itu ya, yang munjung lah istilahnya ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi menggunakan kapasitas munjung, jadi menggunakan nilai 1,2 meter.
dikali dengan 60 per CT ya, CT-nya tadi 0,51 menit dikali dengan BFF-nya itu 1 dikali dengan efisiensi 50 per 60. Kita hitung sama dengan 117,65 LCM. Inilah produktivitas dari loader. Nah, karena loader dan truk ini bekerja ya secara bersama-sama, maka ya, kita nanti bisa menghitung ya, berapa jumlah loader dan berapa jumlah truk ya, tentunya berdasarkan siklus time yang paling mudah. Oke, ini untuk loader. Sebelum saya lanjut ke truk, ada yang mau ditanyakan tentang loader? Tidak, Ya kan? tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Pak. Tidak. Pak. Tidak. Ini Pak, Ya, silakan. Pak boleh diulang tentang penjelasan dari penentuan grafik tadi Pak. Mana kalau kecepatannya itu 100 meter? Kalau dia Gimana itu kalau jaraknya, rata-ratanya 100 meter gitu Pak? oke, ya. Nah, kalau dia jaraknya 100 meter, kita mau pakai kecepatan. Nah, karena kecepatannya itu sama lah ya, kecepatan kedua untuk maju dan mundur. Nah, jadi itu kan kalau kecepatan kedua itu dia di garis ya, grafik ini yang di ini ya, yang C ini harusnya jadi B ya, saya ganti ini. Ya, nah, kalau yang tadi ya ditanyakan kalau dia 100 bagaimana? Kita ambil garis ya, 100 ini 100 kita bikin garisnya warna
100 ya. Nah, sudah. Selanjutnya ya, dia kan menggunakan garis B tadi. Jadi garis vertikal yang kita tarik ke atas itu harus menyentuh titik ya, perpotongan dengan garis D. Ya. Sudah dapat, artinya kita tinggal tarik ke kanan, ke kiri aja. Ya. Tinggal tarik ke kiri. Ya. Ke kiri. Kira-kira seperti ini ya. 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 Kalau untuk jarak 100 meter, maka waktu ya untuk berangkat dan kembalinya itu sekitar 0, berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. 0,41 lah ya, naik di atas sedikit ya. Begitu ya Rifandi ya. Izin Pak, jadi untuk penentuan kita pakai garis A, B atau C itu ketentuan masing-masing gitu Pak? Enggak, berdasarkan di soal itu ya, pada saat pengoperasian loadernya dia menggunakan kecepatan berapa. Untuk dia kan bergeraknya maju dan mundur ya. Untuk bergerak maju dan mundur dia menggunakan kecepatan berapa. Kalau menggunakan kecepatan pertama kita menggunakan garis A tadi yang di atas itu ya, atau menggunakan gigi 1 lah ya, kita pada gigi 1 dia pakai garis A ya, menggunakan gigi 2 dia garis B itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Sudah ya, jadi tergantung nih dengan ini ya, dengan jenis dari loader yang digunakan juga ya, jadi tidak sama. Jadi ya, nanti kalau misalkan ada soal ya, misalkan menggunakan tipe loader yang beda, nggak bisa kita menggunakan grafik dari tipe loader yang lain, harus sesuaikan. Nah, barangkali ini mudah ya. Sekarang kita masuk ke alat pengangkutan ya, atau menggunakan truk. Menjadi permadani. Oh mungkinkah Baik, kita mulai. Nah, ini ya ada beberapa jenis alat pengangkutan ya, menggunakan truk, atau kalau yang truk yang besar itu kita sering beri nama truk. Ini dan truk dan traktor
di dalam proyek konstruksi umumnya digolongkan menjadi yang pertama build dump truck. Mengeluarkan material dalam pengangkatan bagian depan bak. Ukuran bak truk berkisar antara 25 sampai 250 ton. Ini rear dump truck atau truk terwater. Kemudian ada side dump truck, sama truk terwater juga, tapi dia side. Mengeluarkan material dengan menaikkan salah satu sisi bak. Kondisi pembongkaran muatan dilakukan pada tempat yang sempit dan panjang. Kemudian ada bacang dan traktor lodong. Jadi di sini ya untuk mengeluarkan material dari yang tertutup dengan membuka bagian ya alas ya atau bawah bak itu buka di tengahnya, maka dia jatuh ke bawah. Ya. Jadi pembongkaran muatan pada saat alat bergerak, pelandaian permukaan lintasan sebaiknya kurang dari 5% dan bentuk dari alat tidak memungkinkan di daerah yang terdekat. Ya seperti ini ya, jadi barangkali kalau truk udah kita sudah tahu. Ya, nah kita akan coba untuk melihat atau menghitung berapa kapasitas dari alat pengangkutan ini, truk atau dump truck. Ini posisi ya, ini sedang apa? Ini ada loader ya yang sedang memuat ya, material ke dalam bak dump truck ini. Kapasitas ya, alat pengangkutan. Jadi kapasitasnya itu lebih ke arah berapa banyak material yang bisa diangkut oleh truk itu. Jadi kita hubungkan dengan besar atau ukuran dari bak. Kapasitas bak penampung truk atau traktor wagon terdiri dari strut capacity, kapasitas beras dan ikut kapasitas untuk ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau semenjung itu untuk tanah dengan daya lekat yang besar, misalnya tanah liat. Jadi kalau pasir atau kerikil dia tidak bisa menunjung ya. Dia harus beres ya. Harus terang ya. Karena tidak ada ya, karena pasir itu tidak memiliki points ya, tidak memiliki daya tarik menarik antar partikel, dia lepas posisi. Jadi kalau misalkan dia bawa dengan posisi mundur ya, dengan adanya jalan yang kurang baik ya, kan jatuh ya. Nah, jadi kalau untuk yang hyper capacity itu boleh untuk tanah dengan daya lengket yang besar. Sedangkan untuk yang beres itu untuk tanah yang tidak memiliki daya lengket atau poisonous. Besarnya kapasitas truk tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memuat material ke dalam truk terhadap waktu angkut truk. Pada umumnya, besarnya kapasitas truk yang dipilih adalah 4-5 kali kapasitas alat gali yang memasukkan material ke dalam truk ya, atau 4-5 kali kapasitas. Kalau misalkan kita menggunakan loader tadi, kapasitas bak loader 5 kali. Kemudian penggunaan truk yang terlalu besar sangat tidak ekonomis kecuali kita volume tanah yang diangkut besar.
Jadi memang ya kalau bicara tentang kapasitas kan itu sebenarnya antara jumlah ya truk ya jumlah material yang dia dibagi dengan waktu ya, yang digunakan untuk pemindahan atau pengangkutan ya. Jadi misalkan kita mau menghubungkan antara berapa jumlah truk dan berapa jumlah alat pemuatnya ya. Itu bisa berdasarkan waktu siklus masing-masing ya. Waktu siklus tadi kan dipengaruhi juga oleh berapa kapasitas kalau loader tadi ya, berapa kapasitas bucketnya ya. Dalam penggunaan truk ya, di sini ada kelemahan dan keuntungan ya. Kalau kita menggunakan truk yang ukuran baknya itu besar dan menggunakan ukuran bak yang kecil, kalau dia terlalu besar tidak ekonomis, kecuali jika volume tanah yang sangat besar. Kelebihan truk kecil terhadap truk besar: bergerak lebih leluasa dan kecepatan lebih tinggi, lebih cepat ya, tapi yang membedakan. Kemudian kerugian di dalam produktivitas akan lebih kecil jika salah satu truk tidak dapat beroperasi. Jadi ada beberapa armada ya sediakan, misalkan salah satu truk itu rusak atau butuh perawatan, itu tidak begitu mempengaruhi pekerjaan. Jadi kerugiannya tidak sangat kecil ya. Kemudian kemudahan di dalam memperhitungkan jumlah truk untuk setiap alat. Ini kelebihan ya, ada truk kecil terhadap truk besar. Kerugiannya, kesulitan bagi alat pemuat dalam memuat material karena ukuran baknya kecil ya. Kalau kita misalkan memasukkannya dengan menggunakan loader ya, itu tergantung sama ukuran baknya. Kalau baknya terlalu kecil dia akan susah. Begitu juga dengan kalau kita menggunakan backhoe ya, alat gali itu ya, juga ya, kalau misalkan terlalu kecil dia juga akan susah. Jumlah truk yang besar menyebabkan waktu antrian atau ST akan besar. Jadi kalau dia kapasitas atau truknya itu kecil ya, kita butuh jumlah truk yang gede. Jadi ada antrian untuk loading ya, pemuatan. Nah, antrian itu bisa lebih banyak daripada truk ya. Kemudian kerugian selanjutnya meningkatkan investasi karena jumlah truknya besar. Itu kerugian dan keuntungan menggunakan truk kecil. Nah, keuntungan truk besar terhadap truk kecil ya. Yang pertama, jumlah truk yang sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan truk yang kecil tadi. Kemudian dengan jumlah yang sedikit, maka investasi modal ya, untuk operasional alatnya itu berkurang ya. Kemudian kebutuhan sopir yang tidak banyak. Selanjutnya memudahkan alat pemuat di dalam memuat material dan waktu antri atau ST-nya berkurang ya. Kemudiannya yang lebih sedikit. Kerugiannya ya, truk besar dibanding kecil. Bila alat pemuat kecil, maka akan memperbesar waktu loading time atau waktu muat. Kemudian beban yang besar dari truk dan muatannya akan mempercepat kerusakan jalan. Apalagi jalannya itu masih dalam kondisi tanah ya. Belum jalan yang sudah lalu pengerasan ya, pakai beton atau pakai
misalnya pakai aspal yang dengan bobot yang besar, itu akan sepanjang. Jumlah truk yang seimbang dengan alat pemuat akan sulit didapat. Kemudian larangan pengangkutan di jalan raya dapat diberlakukan pada truk. Ini kerugian. Oke, kan kita sudah tahu apa keuntungan dan kerugian kalau kita menggunakan truk kecil dan juga truk besar. Selanjutnya, produktivitas alat pengangkutan. Produktivitas suatu alat tergantung dari waktu siklus. Ini jelas ya. Nah, produktivitas itu kan membuatnya membuat waktu ya. Makanya dia berat atau memang tergantung ya, dengan waktu siklus. Waktu siklus truk terdiri dari waktu pemuatan, waktu pengangkutan, waktu pembongkaran, ya, pembongkaran muatan, waktu perjalanan kembali, dan waktu antri. Jadi dimulai dari waktu pemuatan. Ya. Dia berada pada posisi siap untuk dimuat, ya. Apakah oleh loader, apakah oleh deko tadi, ya, soalan dia di posisi itu. Ya. Nah, selanjutnya kita tergantung bagaimana pergerakan dari loader. Dan pokoknya dia sudah di posisi akan siap untuk dimuat. Ya, nah, kemudian dimulai ya. Pertama waktu pemuatan, kemudian bergerak ya, begitu bergerak pertama di loader ini itu baru di depan waktu ya, waktunya ya, sampai truk ini siap untuk berangkat ya, artinya baknya sudah terisi ya, penuh ya, sesuai dengan material yang dipindahkan. Jadi kalau dia pasir atau pikir dia harus beres, kemudian kalau dia tanah liat dia boleh pada posisi mungkin ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ya, materialnya itu disebut dengan waktu pemuatan, dia bergerak ya, bergerak hauling time, dia waktu untuk membawa ya muatan sampai ke lokasi atau ke tempat muatan itu akan dibongkar atau ditumpahkan atau dijatuh. Itu hauling time ya, waktu angkut. Kemudian waktu kembali ya, itu juga sebelum ditentai ada waktu bongkar ya, ada waktu bongkar kemudian setelah itu ya, dia minta kembali ya. Kemudian kalau dia mesti antri lagi, dia antri, waktu tetap jalan sampai dia posisi siap untuk dimuat kembali ya, seperti posisi pertama dia mau dimuat. Itulah waktu siklus, itulah waktu satu siklus ya, untuk untuk memindahkan materialnya ya. Rumus yang digunakan untuk menghitung produktivitas truk adalah produktivitas sama dengan kapasitas dikali 60 per CT ya, ini untuk truk ya. Kalau untuk loader tadi beda ya, itu dikali dengan BMF. Nah, penghitungan waktu berangkat dan waktu kembali dilakukan dengan menggunakan grafik. Ada grafik ya, jadi
lintasan yang mungkin saja yaitu memiliki kelandaian, ya. Ada yang namanya itu datar, kemudian ada yang mendaki, yang menurun, begitu, ya. Jadi ada, ya, grafik yang sudah disediakan, ya, untuk menghitung waktu, ya, berangkat dan waktu kembali. Nah, pada tabel 6, ya, tabel kapasitas dan berat truk, di sini ada beberapa tipe truk yang digunakan, ya. Ada percobaan, ya. Ini sumbernya sama, ini terpilar juga. Sumbernya sama, yang sudah dilakukan, ya, pada untuk tipe truk 369C, ya, kemudian tipe 773B, tipe 77C. Di sini untuk setiap tipe itu sudah ada, ya, ukuran dari tipe kapasitinya, kemudian strap, ya, strap kapasitinya, ya, kemudian berat, ya, kosong dari truk itu, kemudian ditentukan berat maksimum yang diperbolehkan, ya, pada truk tersebut, dan itu sudah ada angka, ya. Ini untuk tipe truk 369C, ya, ini grafiknya, ya. Grafik rim pull speed, ya, reliability truk 369C ini kita gunakan, ya, untuk truk, ya, baik itu dia berangkat atau berangkatnya dia pada keadaan berisi bermatang, maupun dia berangkat kembali itu dalam keadaan kosong, dengan catatan bahwa total resisten itu diambil dari berdasarkan posisi, ya, lintasan yang dia lalui. Ya. Nah, kalau total resistennya itu positif, saya bisa menggunakan grafik rim pull speed. Nah, kalau ternyata, ya, total resistennya itu negatif, kita menggunakan grafik speed. Ya, gitu, ya, itu ketentuan. Ya, nah, di sini ada beberapa garis, ya, dari grafik ini, ya, untuk setiap total resisten, ya. Ini dari 2% dan